Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Baik, di sini saya Yuni Anggraini dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam NPM 1811080256. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respectful dalam konseling multikultural. Video ini untuk memenuhi tugas akhir ataupun tugas UAS mata kuliah konseling multikultural dengan dosen pengampu Bapak Hardiansah Masya MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling multikultural. Menurut Gibson dan Mitchell 2011, Amerika Serikat selalu dikenal sebagai negeri dengan populasi yang sangat tinggi dan beragam tempat budaya-budaya dan kulit putih memberikan kontribusi masing-masing bagi keagungannya. Selama 40 tahun belakangannya, perhatian semakin terarah pada keunikan dan hak-hak budaya minoritas ini. Gerakan kesetaraan hak dan gerakan hak-hak sipil dan penelusuran legislasi juga memfokuskan perhatian pada kesetaraan ras dan gender. Di perempat terakhir abad 10-10, selain itu proyeksi pertumbuhan jumlah real dan persentase populasi minoritas Amerika beberapa dekade mendatangkan turut meninggalkan urgensi perkembangan hubungan bantuan positif di antara semua budaya kita. Meningginya perhatian nasional ini juga tercermin di profesi konseling menyertai peningkatan mencolok atensi bagi kebutuhan dan isu-isu konseling multibudaya yang muncul pada 30 tahun terakhir. Sebetulnya ada keunikan tersendiri untuk kita lebih konsentrasi pada konseling multikultur karena kita diwajibkan untuk memahami karakter orang lain yang berbeda. Dalam keanekaragaman yang indah, mengapa saya katakan indah ya? Karena ini merupakan karunia yang bisa disajikan dengan indah dan berkarakter multikultur. Selain itu, konseling multikultural merupakan pendekatan integratif yang menggunakan teori kultur dasar sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling. Glading Pedersen 1990-550 menjelaskan konsep kebudayaan sebagai konsep dasar yang disajikan acuan menyangkut dengan satu variabel etnografi seperti etnisasi, kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Dan yang kedua, variabel demokratif seperti umur, gender, tempat tinggal, dan sebagainya. 3. Variabel status seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan keanggotaan formal dan informal dalam satu organisasi. Sedangkan materi tentang respectful berikut ini dijabarkan kerangka konseling respectful disusun oleh De Andrea dan Daniel Lewis Daniel dan De Andrea 2011. Kerangka konseling respectful berisi A. Pengakuan pada sifat multidimensi dari perkembangan manusia. Dan yang ke-B, menyadari kebutuhan pada model komprehensif dari human diversity yang disajikan alat praktek bagi profesional yang bergelut di bidang kesehatan mental, model asesmen, dan konseling. Respectful mencakup definisi yang luas dan inklusif dan cultural diversity. Kerangka ini terdiri 10 faktor yang komprehensif. Faktor ini terpilih karena sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan psikologis. Faktor ini terpilih karena dianggap sangat penting karena kesejahteraan personal ataupun personal well-being dari klien dalam berbagai cara. Meskipun demikian, sangat penting untuk disadari bahwa komponen yang terdapat dalam model ini tidak mempresentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keseluruhan perkembangan manusia secara mendalam.
Berikut ini merupakan perkembangan faktor spesifik yang merupakan perhatian langsung dari kerangka. Respectful yaitu model konseling respectful tersebut menyoroti hal yang harus dipertimbangkan konselor dalam menangani klien multikultural, yaitu 1R, religious atau spiritual identity, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh konselor dan konseli. Dan yang kedua, economic class background ataupun latar belakang kelas ekonomi dari keluarga ya, yaitu latar belakang ekonomi konseli dan konselor tersebut. Dan yang ketiga, sexual identity ataupun jenis kelamin antar konselor dan konseli, perbedaannya ya. Dan yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologi perkembangan, yaitu perkembangan psikologis konseli tersebut. Dan yang kelima, ethnic atau radical identity, yaitu identitas asli konseli dan konselor. Dan yang keenam yaitu chronological disposition atau disposisi kronologi dari konseli dan konselor. Dan yang yang ketujuh, trauma and other threat to the personal well-being atau trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka, baik dari konselor dan konseli. Dan yang ke-8, family history, sejarah keluarga. Sejarah keluarganya dari dari keluarganya gitu, maksudnya dari konseli dan konselornya bagaimana gitu ya. Dan yang ke-9, unique physical karakteristik, keunikan karakteristik psikis dari konselor maupun konseli. Dan yang ke-10, language and location of residence which might affect the helping process, atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan dari konseli ataupun konselor. 10 faktor yang membentuk kerangka konseling respectful melambangkan pertimbangan pada aspek pentingnya dari cultural diversity atau keberagaman budaya. Penyusunan kerangka ini tetap menyadari kemungkinan adanya pertimbangan lain selain faktor respectful yang juga menunjuk pertimbangan secara budaya yang harus disadari konselor saat kerjasama dengan klien dari budaya yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.